Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Kufia Rizka Mayangsari, NIM 201190391. Pada tugas materi dakwah kali ini, saya mengambil tema cinta tanah air. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para sesepuh aji sepuh ingkang kawula minuliyaaken, wabil akhos Romo Kiai Muhyiddin atallahu umruhu wa baqa'uhu sihatan zahiran wa batinan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Dewan Asatid wal Ustadzat di lingkungan Pondok Pesantren Insaniyah, konco-konco pengurus, ugis dan santri ingkang tansah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesehatan sehingga dapat berkumpul dan bermuajahah dalam acara yang penuh barokah ini. Marilah kita ikrarkan bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya, sholawat beriringkan salam pada malam yang penuh dihiasi dengan bintang-bintang berhamburan dan semerbak parfum kerinduan, yaitu rindu pada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa mendapat syafaat dari beliau fit dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun al-mukhtaramun, malam ini kita bersama-sama berkumpul, bermuhajah, bergembira karena tidak lain menyambut Hari Santri Nasional dengan penuh kebahagiaan. Betul? Betul bahagia? Ya, pasti bahagia. Walaupun ada yang masih susah karena mungkin punya hutang belum lunas. Ada yang tadi sore belum mandi karena gak dapat antrian. Ada. Ya, gak apa-apa dong. Pokok kita jadikan malam ini yaitu malam yang membahagiakan, malam yang bisa benar-benar mengobarkan semangat perjuangan kemerdekaan. Kenapa demikian? Kira-kira ada yang tahu? Ya, santri dan ulama mempunyai peran besar dalam meraih kemerdekaan Indonesia ini. Ada yang tahu sejarahnya? Ada yang tahu mengapa hal itu terjadi? Ya, jika kita flashback ya, zaman dahulu, yaitu pada masa agresi militer Belanda yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia, Belanda melancarkan sebuah serangan lagi. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa untuk berjihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945 yang isinya yaitu mewajibkan kaum muslimin melawan para penjajah, dan barang siapa yang gugur dalam jihad tersebut maka akan tergolong sebagai syahid. Ya, syahid itu syahid itu maksudnya apa? Yaitu keadaan seseorang yang meninggal di jalan Allah, maka disebut dengan syahid. Nah, jika kaum muslimin itu memang benar-benar cinta sepenuh hati dengan Islam, maka siapa yang tidak ingin
dirinya itu dikatakan sebagai syahid, matinya itu dikatakan sebagai syahid, itu siapa yang tidak mau? Nah, karena dulu itu kaum muslimin sangat cinta sekali dengan Islam, maka apa yang dikatakan oleh kiainya ya akan dilakukannya. Salah satunya yaitu dalam peperangan ini, dalam melawan serangan Belanda. Kemudian fatwa tersebut mengobarkan Kiai Amin, Kiai Bisri Mustafa, para kiai lain dan juga santri-santrinya pergi ke Surabaya. Kira-kira untuk apa? Ya, mereka ke Surabaya untuk bertemu dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari ini dengan berbekal ilmu kanuragan dan juga ilmu bela diri. Nah, mereka menyusun strategi untuk melawan para penjajah Belanda. Jadi kalau dulu itu ilmu yang dipelajari mereka di pesantren-pesantren itu adalah yaitu ilmu kanuragan dan juga ilmu bela diri ini. Itu untuk secara bukan secara akademisnya ya. Jadi non akademisnya itu seperti itu. Kemudian setelah itu para pasukan Inggris datang ke Surabaya. Dengan segera Kiai Amin menggelar rapat dengan Kiai Abbas Jamil Butet, Kiai Ansori Pleret, Kiai Fatoni, dan beberapa kiai lainnya. Barulah kesepakatan pesantren harus menjadi bagian dalam perjuangan kemerdekaan. Menghadang Nica dengan 6.000 pasukan brigade, Kiai Amin turut serta di barisan terdepan. Hal itu berdampak pada penyerangan pesantren babakan. Belanda tidak hanya menghancurkan bangunan pesantren saja, namun juga membakar kitab-kitab dan juga naskah penting. Perjuangan para santri dan kiai tidak sia-sia. Mereka berhasil menggagalkan Belanda untuk melumpuhkan pusat pemerintahan di Indonesia. Dan Belanda harus menahan pahit kenyataan itu. Kenyataan bahwa mereka tidak berhasil menguasai Indonesia kembali. Dan juga kenyataan bahwa kekayaan alam Indonesia tidak melumpuhkan perekonomian negaranya yang hancur setelah kalah Perang Dunia II. Peran para santri dalam perjalanan sejarah Indonesia ini mulai sebelum kemerdekaan hingga saat ini mengapresiasi keberanian, kerja keras, semangat, dan darah segala pengorbanan. Kini saatnya kita sebagai santri Indonesia, sebagai bangsa Indonesia harus bangga menjadi bagian dari sejarah Indonesia, bagian dari sejarah kemerdekaan Indonesia. Dengan mengingat para kiai dan juga santri-santrinya dulu, kita bisa membuktikan rasa cinta kita ini yaitu dengan belajar di pondok pesantren dengan sungguh-sungguh, dengan taat kepada kiai, dan juga utamanya taat kepada tanah tercinta ini, yaitu tanah air Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.